lihat para kalian? Terlihat ya sih? Terlihat Pak, tapi ini Pak, kecil. Ya. Nah, nanti materi yang akan dibawakan oleh Mas Walidi atau Pak Walidi ini adalah terkait dengan peluang dan tantangan dari perawat yang bekerja di K3 di sebuah perusahaan. Ini akan saya bacakan sambil menunggu jaringan dari Kak Walidi, ya, bahwa untuk nama lengkap dari Kak Walidi atau narasumber kita, ya, alumni dari PSIK Nurse FKS Unjari Yogyakarta, namanya adalah Walidi Escape Nurse. Nanti Kak Walidi kalau misalnya bisa bergabung langsung ini ya, langsung say hello gitu ya kepada kami semua yang ada di webinar ini. Nah, sekarang jabatannya adalah QHSE, ya, Officer Performance HSE. Luar biasa ya, alumni FKS Unjari Yogyakarta, khususnya Prodi Keperawatan dan Nurse di Yogyakarta, itu ternyata tidak hanya bekerja di sebuah rumah sakit, tapi bekerja di sebuah perusahaan itu juga menjadi hal yang memang sangat luar biasa. Dengan keunggulan prodi dari FKS Nurse dan keperawatan ini adalah primary healthcare, bisa bekerja di mana aja. Nah, ini statusnya single katanya ya. Jadi kalau misalnya ada dari mahasiswa ya menjadi Yogyakarta, kalau misalnya ingin meminang Mas Walidi silakan. Alamat di Lampung. Kemudian tes adalah muliakanlah orang tuamu, niscaya rezekimu akan seperti raja. Wah, mantap. Nah, kemudian untuk pengalaman kerja itu yang pertama di PT Kimia Farma, ya, pernah juga di Grab gitu ya. Terus kemudian di ini Set AMC Muara, ini hostnya dia, PT Buana, ya, terus kemudian PT Lipindo. Wah, ternyata banyak sekali ya perusahaan ini ya, pengalaman kerjanya dari Mas Walidi. Ya, komitmen bekerja saya dan Anda selamat setiap hari, ingat keluarga di rumah. Nah, itu adalah contoh dari orang-orang K3 biasanya. Jadi selamatkan diri dan selamatkan orang-orang di sekitar Anda, ya, tanpa memberikan keselamatan keluarga yang ada di rumah. Oke, Mas Walidi, apakah sudah bisa berjoin? Join. Sudah Pak, sudah Pak. Ya. Halo, tes Pak. Nyambung nggak Pak? Nyambung. Sudah ya. Ya. Silakan Mas Walidi untuk menyampaikan materinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Yang saya hormati Bu Yanita selaku Ketua Prodi. Selamat pagi ya Bu, menjelang siang. Dan Pak Agus Warseno selaku pembimbing saya, penguji saya skripsi dulu Pak ya. Selamat ketemu lagi Pak ya. Iya, masih. Dan tak lupa Pak Suwarno selaku pembimbing setia skripsi saya. Tanpa beliau saya mungkin tidak jadi seperti sekarang. Selamat pagi. Masya Allah, luar biasa. Dan khususnya teman-teman audiens seperjuangan, kita sama-sama seperjuangan ya. Kita nanti yang khususnya yang cowok-cowok, tolong bapak-bapak, jadi harus tetap semangat bekerja. Jangan memikirin kayanya, tapi yang penting kita bisa bekerja untuk nafkah anggota keluarga kita. Itu motivasi dari seorang perawat kesehatan tenaga kerja. Ini Pak ya, apa saja tantangan sebagai perawat K3 perusahaan? Yang pertama ini sudah lanjut Pak Suwarno. Ya. Yang ini ya, pertama itu wajib lulus D3 atau S1 Nurse. Jadi di sini teman-teman yang saat ini sedang melakukan pendidikan S1 harus melanjutkan profesi nurse ya, dan pastinya harus ada STR. Jadi teman-teman yang saat ini masih berjuang jangan patah semangat, tetap berusaha dan jangan lupa ikhtiar dan berdoa. Yang selanjutnya itu
harus PPGD dulu ya, itu terserah itu mau PPDGD di mana, tapi fasilitas kampus sudah menyediakan pelatihan PDCLS. Sayang kalau teman-teman di sini tidak memanfaatkan pelatihan PDCLS tersebut. Yang selanjutnya syarat menjadi perawat tenaga kerja yaitu sertifikat Hiperkes, yang pastinya ya Hiperkes dan K3 ini wajib bagi perawat kesehatan kerja. Di sini alhamdulillah kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani sudah menyediakan pelatihan murah meriah ya, tidak sampai 2 juta. Jadi teman-teman yang di sini uang jajannya lebih, mending ditabungkan untuk masa depan kalian daripada membeli yang tidak bermanfaat. Yang selanjutnya menyukai tantangan nih, dari teman-teman ini harus punya semangat dulu, komitmen, tantangan itu yang paling utama itu ya. Yang untuk khusus yang laki-laki itu wajib mempunyai SIM A karena harus bisa mengendari unit, khususnya unit 4x4 WD atau double kardan ya. Di sini karena medannya di pertambangan itu sangat ini apa namanya becek dan penuh tantangan. Jadi ini yang masih galau-galau meninggalkan pasangannya nanti dulu lah kalau mau masuk pertambangan, nanti takutnya celaka di pertambangan, kasihan, rumah sakit jauh. Next Pak Suwarno. Nah ini ya yang saya sebutkan tadi, ini sertifikat Hiperkesnya yang seperti ini. Jadi teman-teman nanti kalau sudah mempunyai pelatihan, ini sertifikat Hiperkesnya dari Kementerian Republik Indonesia, ini berlaku seumur hidup ya. Ini syarat wajib untuk untuk bisa masuk ke dunia perusahaan maupun industri pertambangan. Ini dulu saya ikut di Balai K3 Bandung tahun 2018 sambil menunggu wisuda datang ya. Selanjutnya ntar. Ya, next. Nah, ini untuk menjadi seorang ahli K3 ini harus wajib mempunyai sertifikat ahli keselamatan dan kesehatan kerja, ini wajib menjadi seorang safety officer. Nah, kalau teman-teman di sini ingin keluar dari zona nyaman, tidak menjadi perawat tenaga kerja, bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi sistem ini teman-teman wajib punya ini kalau mau ingin jadi safety officer atau ingin karirnya meningkat menjadi supervisor, superintendent maupun manajer safety. Ya ini harus wajib punya ini, syarat wajibnya. Ini berlaku seumur hidup ya. Jadi teman-teman tidak sayang uangnya keluar banyak sedikit, tapi itu sertifikatnya berlaku seumur hidup. Itu sangat bermanfaat bagi kita sendiri ya. Next. Nah ini di revolusi 4.0 ini era digital, setiap perawat kesehatan kerja harus mampu bersaing di dunia industri, khususnya di industri pertambangan ini sangat meningkat pesat ya, butuh tenaga kerja khususnya perawat. Bagi teman-teman yang di sini jurusannya perawat, insya Allah tidak menyesali jurusannya karena banyak sekali peluang, tidak hanya di industri pertambangan, bisa jadi di industri minyak atau industri perusahaan yang lainnya. Ini jadi tantangan kita sendiri ya. Next Pak, harus cepat dan tanggap ya setiap ada insiden ya. Jadi kalau terjadi insiden kecelakaan kerja, setiap tenaga perawat kesehatan kerja harus tanggap apabila terjadi kecelakaan kerja. Yang selanjutnya ini harus punya SOP ya, standar aturan program ya. Ini yang pertama adalah tugas dan fungsi perawat kesehatan kerja. Prinsip-prinsipnya adalah penyelayanan kesehatan kerja di tempat kerja atau yang dimaksud dengan unit kesehatan kerja. Syarat penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, dan jenis program. Jadi kita harus punya program nih biar pekerja itu sehat, selamat setiap hari. Bagaimana? Kita harus identifikasi penyakit akibat kerjanya melalui kalau setiap pagi kita lakukan toolbox meeting atau briefing dulu, lihat jam kerjanya, jam tidurnya aman tidak. Kalau lebih kurang dari 6 jam otomatis dia harus dilakukan tes fatigue management, yaitu dilihat
dia posisi berdiri 30 detik dan membuka mata, dan 30 detik menutup mata. Itu salah satunya untuk mengenali dia apakah fatigue, kelelahan bekerja atau tidak. Nanti kalau dia sampai terjatuh, orang tersebut tidak boleh bekerja. Dan sebelum itu ada proses lagi, yaitu namanya cek alkohol test ya. Bagi teman-teman di sini harus melakukan cek alkohol test bagi perawat. Nah, dikhawatirkan tenaga kerja tersebut habis pengaruh obat-obatan atau alkohol, jadi sangat beresiko, apalagi khususnya operator nih. Operator itu yang kerjanya 12 jam di unit, itu harus konsentrasi penuh, tidak boleh terjadi kecelakaan. Kalau sampai terjadi kecelakaan, otomatis image perusahaan tersebut akan jatuh ya. Nanti bisa-bisa pertambangannya atau industrinya bisa ditutup. Nah, ini adalah pencegahan penyakit akibat kerja atau kecelakaan akibat kerja, hygiene industri perusahaan, serta kita harus mengukur lingkungan kerjanya, itu lingkungan sekitarnya, itu ergonomi atau tidak, kebersihan kantinnya. Itu adalah tugas dari seorang perawat tenaga kerja di suatu perusahaan. Next. Nah, ini undang-undang yang mengatur perawat tenaga kerja ya, atau ahli K3. Yang pertama, Undang-Undang Sakti, tetap sampai sekarang itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ini masih dipakai sampai sekarang ya, usianya sudah 50 tahun lebih. Jadi ini tetap acuannya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua, untuk syarat menjadi perawat tenaga kerja itu harus sudah diatur oleh Permenaker Nomor 1 Tahun 1979. Itu setiap para medis perusahaan, baik perawat, bidan maupun dokter, harus mengikuti pelatihan Hiperkes ya. Ini wajib sekali ini ya. Selanjutnya, untuk menjadi seorang ahli K3 itu sudah diatur dari Permenaker RI Nomor Per 02/Men tahun 92 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan kerja. Jadi perusahaan itu wajib memiliki satu ahli K3 yang mana risiko pekerjaannya itu high risk. Misal pekerjanya di atas 100 orang, tidak ada UKK-nya, itu wajib ada petugas P3K-nya, ada safety officer-nya atau ahli K3-nya. Jadi di sini sudah diatur jelas ya dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, ini tadi sudah yang dijelaskan oleh Pak Agus, bahwasanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ini undang-undangnya tentang ketenagakerjaan sudah mengacu di sini ya. Dan ini yang selanjutnya ada Permenaker Men Nomor 15/8 Tahun 2008 tentang P3K di tempat kerja. Jadi kita harus tahu tuh undang-undangnya, bagaimana program kerjanya, terus penanganannya, karena di situ di set itu kebanyakan di suatu pertambangan itu jauh dari rumah sakit. Kalau di tempat saya 5 jam harus ke rumah sakit Teweh, atau di rumah sakit Truk Cawu itu jauh sekali. Otomatis orang tersebut bisa meninggal di jalan kalau tidak pertolongan pertamanya tidak sesuai dengan sasaran. Yang selanjutnya ini lingkungan kesehatan kerja, ini diatur juga dalam Undang-Undang PP Nomor 8 Tahun 2019 yang terbaru ya tentang kesehatan kerja. Jadi sini semuanya diatur, kesehatan pekerjanya, gizinya, kita menganalisis penyakit akibat kerjanya, dan kecelakaan kerjanya sudah diatur jelas dalam undang-undang ini ada. Sudah jelas di dalam sini. Jadi teman-teman harus terampil nih. Bukan hanya kita suatu perawat kesehatan kerja itu bukan hanya duduk-duduk di kantor atau di UKK saja, tapi kita harus lebih aware kepada pekerjanya. Bagaimana kita tahu kalau tidak kita terjun ke lapangan langsung melihat tenaga kerjanya. Next. Nah, ini tugasnya ya. Tugas perawat tenaga kerja yang pertama adalah perawat Hiperkes dan KK harus dapat melaksanakan usaha penyelenggaraan izin perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan atau tempat kerja masing-masing. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut,
dia harus paramedis atau hiperkes harus mendapatkan pelatihan dalam bidang hiperkes. Nah, jadi sudah diatur tadi ya Permenaker tahun 1979 tadi ya, wajib bagi paramedis perusahaan. Next. Nah, ini ya, ini tantangan bagi kita ini, bagaimana kita harus mencegah terjadinya penyakit akibat kerja maupun kecelakaan akibat kerja ya. Yaitu sudah diatur perundang-undangan terkait penyakit akibat kerja dan bagaimana sistem pelaporannya. Nah, di sini nanti saya jelaskan sedikit bagaimana ilmu yang saya dapatkan di masing-masing set sebelumnya ya. Ini faktor penyebab penyakit akibat kerja, diagnosa penyakit akibat kerja, dan pengukuran lingkungan kerja. Biasanya ini berpengaruh pada faktor fisika ya, baik itu kebisingan, iklim, getaran itu masuk di lingkungan kerja ya. Terus jenis PAK-nya penyakit akibat kerja, deteksi dini penyakit akibat kerja, dan pencegahannya. Pencegahannya itu ada promotif, preventif, dan kuratif. Kalau untuk perawat tenaga kerja tidak sampai ke rehabilitatif karena itu nanti jatuhnya ke rumah sakit ya. Tugas kita sebenarnya, tugas pokok kita hanya promotif dan preventif saja. Kuratif itu adalah tugas dokter perusahaan. Jadi jangan sampai kita salah menyalahi wewenang ya tugas kita kalau tidak ada perintah langsung dari dokter perusahaan ya. Lanjut. Nah, ini prinsip pelayanannya ya. Fokus utamanya yaitu adalah peningkatan dan pemeliharaan kesehatan dan kapasitas kerjanya. Nah, sini harus kita tingkatkan tuh pemeliharaan kesehatan pekerja karena di sini pekerja itu adalah suatu aset perusahaan, sumber daya manusia yang utama bagi perusahaan. Apabila pekerjanya yang terampil itu sakit, otomatis akan berpengaruh kepada jumlah produksi pekerjaannya, nanti biaya kos perusahaannya. Jadi di sini kalau sampai terjadi kecelakaan kerja bagi pekerjanya, dia tidak bisa diganti oleh nilai nominal sedikit pun. Unit bisa diperbaiki berapapun harganya miliaran, tapi kalau organ manusia tidak bisa diperbaiki. Itu adalah tugas kita, tantangan kita, bagaimana mencegah, menyadarkan orang tersebut, mengedukasi bahwasanya ada keluarga tercinta menunggu di rumah, jangan sampai kita celaka atau kita membawa oleh-oleh penyakit akibat kerja ya. Kita harus monitoring secara berkala tuh ya. Seperti sebelum masuk perusahaan pasti ada MCU awal ya. Jadi kita harus lihat dia punya penyakit apa, tanda perusahaan apa. Kalau dia mempunyai penyakit yang risikonya tinggi, biasanya perusahaan akan mikir-mikir untuk menerima karyawan tersebut. Yang selanjutnya ulang itu bagi pekerjanya karena kita akan melihat itu identifikasi penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja perusahaannya apa kalau dia mempunyai penyakit yang tidak tampak langsung karena kalau tidak ada pemeriksaan penunjang dari rumah sakit itu tujuan dari untuk mendeteksi dini penyakit akibat kerja. Dan yang selanjutnya pemeriksaan khusus di mana dia mempunyai risiko penyakit bawaan atau koroner, itu harus dilakukan pemeriksaan khusus ya karena sangat bahaya sekali kalau terjadi kecelakaan kerja di set maupun di perusahaan yang dimana jauh dari rumah sakit atau unit kesehatan kerja. Selanjutnya sinyalnya jelek. Yep, next. Nah, ini ya tugas kita ini ya di dalam hierarki piramid ya, tugas kita hanya promotif preventif saja ya, di mana kita cuma promotif sampai preventif saja, tidak sampai ke kuratif. Karena kuratif ini sebenarnya bukan tugas dari kita, yaitu melainkan tugas dari dokter perusahaan. Kecuali dokter perusahaan mengasih surat tugas bagi kita atau karena biar bola panas tidak terjadi kepada kita, karena ada badan hukumnya biar kita terhindar dari mara bahaya. Karena jangan sampai kita menjadi penolong yang baik tapi malah jadi korban selanjutnya. Tugas kita hanya promotif, preventif saja. Sebenarnya menarik perawat tenaga kerja di suatu perusahaan. Banyak ilmu baru beda dari rumah sakit. Khususnya kita mendapatkan ilmu lapangan karena teori sama praktik itu sangat jauh.
sekali dengan apa yang ada di lapangan. Selanjutnya, Pak. Next. Mana ini? Ya. Nah, ini ya, ini salah satu promotif ya. Kita harus safety talk pagi, kita harus yang saya sebutkan tadi ya, ada absensinya, ya kita atur jam tidurnya ya. Kalau kurang dari 6 jam sehari dalam semalam itu ya, itu otomatis mata akan merah, konsentrasi berkurang, suplai darah ke dalam otaknya berkurang, otomatis bekerja pun tidak semangat ya. Itu sangat berisiko sekali ya. Kita harus toolbox meeting, yang mana saya sebagai pematerinya di situ. Yang kedua, kita harus stretching ya sebelum bekerja. Itu tujuannya melemaskan otot persendian ya, minimal 15-20 menit, bisa senam atau gerakan yang lain. Terus kita memberikan ini edukasi ya, sebelum pekerja masuk ke lapangan kita harus edukasi P3K, karena P3K itu wajib bagi semuanya, bukan hanya tugas para medis perusahaan atau ahli K3, melainkan tugas kita semua. Kalau kita sudah tahu ilmunya, bagaimana penolongannya, otomatis golden rule, angka kematian korban itu akan kita tekan sehingga tidak terjadi fatality ya. Karena kalau sudah terjadi fatality, otomatis perusahaan tersebut image-nya akan jelek, produksinya akan berkurang, karyawan banyak yang dirumahkan ya. Selanjutnya, next. Nah, ini program ya kita lakukan, tadi saya sebutkan fatigue management ya. Kita harus tes dulu fatigue ya. Kakinya, kedua kakinya dirapatkan, tumit ketemu tumit ya. Tangan disilangkan 30 detik ya, mata dibuka terus 30 detik ditutup. Kalau dia sampai terjatuh, otomatis dia mengalami fatigue ya. Ini salah satu metode pencegahan kecelakaan kerja yang saya terapkan di perusahaan PT Buma, yaitu tentang pembuatan konveyor ya. Jadi konveyor pertambangan batu bara akan dikrusher oleh los itu. Ini salah satu pekerjanya sekitar 700 orang. Ini sangat menarik sekali, kebanyakan bapak-bapak. Apalagi yang di sini teman-teman yang cewek nih tertantang pastinya itu. Bagaimana menaklukkan bapak-bapak yang jauh dari keluarganya. Kita harus aware yang utama, karena kalau kita aware kepada pekerja, otomatis angka kesehatan pekerjanya pun akan meningkat ya. Lanjut. Ini ya preventif ya, saya sebutkan kita harus cek tensinya secara berkala ya, fatigue test ya. Kita cek tensinya, apakah tensinya tinggi atau rendah. Kalau tensinya tinggi, otomatis dia bekerja di ketinggian, kita stop. Tidak boleh bekerja di ketinggian. Syarat bekerja di ketinggian itu 1,8 itu wajib menggunakan full body harness ya. Kalau di sini teman-teman atau pekerjanya yang bekerja tensinya tinggi, tidak boleh untuk lakukan pekerjaan. Nanti kalau terjadi apa-apa, otomatis perawat tenaga kesehatan kerja akan dipanggil oleh KTT ataupun inspektur tambang ya. Ini kita harus lakukan tes alkohol tes ya. Tujuannya agar kita bisa tahu dia itu terpengaruh obat-obatan atau tidak. Yang sini kita ingatkan untuk selalu selamat setiap hari, tidak henti-hentinya kita untuk mengingatkan, karena di sini kita lebih lama di tempat kerja daripada di rumah ya. Kita bisa 2-3 bulan di tempat kerja, itu adalah keluarga kita. Anggap dia itu adalah keluarga kita. Di mana ada satu organ yang sakit, maka akan sakit semua. Kita harus peduli kepada mereka, biar kita mendapatkan keberkahan, dan intinya kita lebih dekat kepada pekerjanya, agar pekerjaan itu tidak bosan, tidak terpengaruh kepada faktor psikologis pekerja. Selanjutnya, next. Ya ini ya, untuk kuratifnya itu sebenarnya kita lakukan screening COVID ya. Ini karena di saat pandemi ini ini pengalaman saya ambil foto dari PT Buma dan di Pindo Group, kita ambil screening COVID ya, karena nanti kalau sampai terjadi COVID di tempat kerja, otomatis pekerja yang lain akan tertular. Jadi kita harus pemberian kuratif, tindakan kuratif ya, pemberian obatnya tuh harus sesuai dengan anjuran dokter perusahaannya, yang mana tidak berlogo atau logo merah ya, karena kita wajib yang logo yang hijau sama yang biru saja.
kita berikan kepada pekerjanya. Terus kita harus perhatikan untuk memberikan obat itu efek sampingnya. Kalau ada efek sampingnya ngantuk, jangan sampai diberikan kepada pekerjanya karena sangat membahayakan bagi pekerjanya, khususnya operator atau yang bekerja di ketinggian. Nanti yang ngantuk, tidak konsentrasi, otomatis akan terjatuh ya. Selanjutnya, next. Nah, ini rehabilitasi bukan tugas kita ya, melainkan tugas rumah sakit atau dokter perusahaan ya. Tugas pokok para medis hanya sampai pertolongan pertama P3K di tempat kerja atau tidak wajib mengobati tanpa ada perintah langsung dari dokter perusahaan. Selanjutnya. Nah, ini lingkungan kerja ini masuk dari tantangan kita ya. Kita harus mengukur lingkungan kebisingannya, harus sesuai dengan NAB. Kalau untuk kebisingan sendiri, nilai ambang batasnya itu di bawah 85. Kalau di atas 85, dengan pekerjaan 8 jam sehari, kalau dilakukan secara kontinu, otomatis akan mengalami penurunan pendengaran. Harus pakai earplug ya pekerjaannya. Tapi kalau masih di bawah NAB ya tidak usah, tidak apa-apa, tapi diselingi jangan sampai terus menerus karena akan menyebabkan ketulian. Terus getaran bisa berakibat apa? Getarannya bisa menyebabkan kanker atau kram pada kaki, tangan maupun kakinya dia kalau menggunakan ya unit bergerak, bisa compact atau compact manual, itu menyebabkan matinya saraf pada tangan ya. Itu kita harus ukur getarannya ya. Terus iklimnya kita harus ukur juga, iklimnya itu bagaimana yang normal ya. Normalnya kita harus sesuai dengan 6 iklim kerja, tidak lebih dari nilai ambang batasnya. Untuk suhu sendiri tidak lebih dari 30 derajat Celcius, karena nanti kalau lebih sampai ini otomatis akan menyebabkan kanker paru-paru ya. Ini kita harus periksa juga hygiene kantinnya, bagaimana kita melihat kantin tersebut itu hygiene atau tidak, karena orang-orang kantin di sini perlu edukasi sebelum dan sesudah. Dia harus cuci tangan, kukunya harus pendek, tidak boleh memakai perhiasan, dan selalu menutup kepala ya kalau setiap menyediakan makanan, karena makanan ini adalah yang paling penting untuk pekerjanya, gizi pekerjanya. Kalau sampai terjadi gizi kurang, otomatis pekerja yang lain akan teriak tuh di lapangan, akan rame. Kenapa kok makanannya ada rambutnya atau tidak higienis? Itu akan menjadi suatu pertanyaan atau gizi pekerjanya akan berkurang ya. Ini suatu tantangan ya. Banyak sekali peluang pekerjaan kita ya. Jadi tetap semangat bagi teman-teman ya. Next. Tuh sinyal. Apa? Nah, pelaporan penyakit akibat kerjanya di sini sudah diatur ya dalam undang-undang ya. Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit disebabkan oleh kerjaan atau mungkin penyakit akibat kerjanya kita mungkin tertular ya. Nah, kalau untuk perusahaan di tambang ya kan, kalau yang ini laki-laki, karena laki-laki harus wajib mengendari unit. Kalau untuk yang perempuan biasanya mungkin ditaruh biasanya ada, tapi jarang sekali untuk di pertambangan sendiri, khususnya pertambangan batubara itu sangat kalau kurang sekali ya untuk perempuan, karena kebanyakan laki-laki. Perempuan lebih banyak ke industri minyak sawit ya, itu ada perempuannya, atau di perusahaan industri makanan food ya, itu kayak di Jakarta itu banyak perempuan yang dipakai karena dia lebih teliti perempuan. Kalau di pertambangan kebanyakan laki-laki, nanti akan stres digangguin bapak-bapak yang di sini ya. Ini tantangan bagi kita ya. Faktor fisika yang tadi saya sudah sebutkan tadi, bising, iklim, getaran, dan radiasi, serta tekanan udara ya saya sudah sebutkan tadi. Bahaya kimia meliputi ini menyebabkan iritasi ya. Kalau asap, cairan bahan kimia itu akan menyebabkan penyakit akibat kerja. Ini tantangan bagi kita, bagaimana kita mengendalikan, memberikan edukasi kepada para pekerjanya ya. Faktor biologi, kita harus hygiene ya, tempat tidur kita, lingkungan kerja kita dari
virus, bakteri, karena di sini kalau di site kayak gini kebanyakan ular atau tikus, jangan sampai site kita itu atau camp kita itu kotor ya, akan menyebabkan faktor biologi ya. Ini faktor ergonomi ini bisa menyebabkan low back pain ya, kalau secara pekerjaannya salah, otomatis akan mengalami nyeri pinggang yang sangat serius ya. Kalau cara pengangkatannya salah harus diperhatikan titik tumpunya, titik pengangkatannya ya. Ini faktor psikososial, ini yang harus penting ini dari teman-teman ya. Teman-teman di sini khususnya nanti calon-calon perawat tenaga kesehatan kerja, di sini kita harus memberikan semangat bagi pekerjanya, karena di tempat kerja itu kita jauh dari keluarga, otomatis jauh dari keramaian kota, otomatis stresnya akan meningkat ya. Apalagi tidak ada fasilitas yang lain, kita harus memberikan semangat bagi mereka agar angka kecelakaan kerja itu akan semakin berkurang ya. Itu salah satu tantangan bagi kita. Selanjutnya, next, lanjut aja Pak. Yang gambar-gambar aja Pak. Waktunya karena mau Jumatan juga. Nah ini tantangan ya bagi kita ya. Ini apabila percikan api ini mengenai muka kita, otomatis kita akan mengalami luka bakar ya. Jadi kalau untuk pengelasan, penggerindaan harus pakai face shield, APD lengkap ya. Ini kita harus perhatikan. Perawat kesehatan kerja harus minimal memberikan edukasi sebelum pekerja tersebut melakukan pekerjaan. Kita harus siapkan ini APD yang lengkap. Sudah APD lengkap belum? Kalau belum jangan sampai melakukan pekerjaan tersebut ya, bisa terjadi luka bakar yang serius atau kita tangannya terpotong nih, otomatis pekerjaannya akan terganggu, tidak produktif lagi untuk melakukan pekerjaan ya. Lanjut. Nah ini juga ya di industri apa namanya mobil ya, ini juga ini banyak sekali ini butuh perawat tenaga kerja khususnya perempuan. Biasanya di industri perusahaan di Jakarta ini banyak, Jakarta khususnya Bodetabek banyak tenaga kerja yang membutuhkan perempuan. Tapi kalau di pertambangan atau di minyak dan gas itu kebanyakan laki-laki. Ini sangat tantangan bagi laki-laki ya. Ini penyakit akibat kerjanya jelas ini ya. Selanjutnya, nah ini ya, kita harus pastikan hygiene-nya, hygiene di tempat kerja, terus lingkungannya kita harus amati, cek monitoring ya, atau job safety observasi ya. Kita harus observasi hazardnya ya, bagaimana bahayanya yang timbul di tempat kerja. Kita harus amati dulu sebelum pekerja melakukan pekerjaan tersebut. Kita pastikan lingkungannya aman, pekerjanya memakai APD lengkap, terus bersih dari faktor biologi ya. Ini takutnya ini timbul faktor biologi atau tikus nanti akan menggigit, otomatis terjadinya leptospirosis ya. Next. Ini ya kebisingan yang saya sebutkan tadi ya, untuk nilai ambang batasnya ya. Pastikan pakai air plug ya atau air muff ya, untuk angka kebisingan lebih dari 85 desibel ya. Wajib memakai pelindung mata juga, face shield, pastikan handphone di area ini dimatikan ya, jangan sampai ini pakai handphone kalau bekerja, nanti akan berakibat fatal. Next. Ini gambaran, ini tantangan aja ini ya bagi teman-teman ya. Ini satu tantangan gambar-gambar bagaimana kita mengendalikan kecelakaan akibat kerja ya. Ini di tempat kerja di konstruksi ya, bisa terjepit, otomatis tangannya akan mengalami luka. Nah ini penggendaan, tidak memakai sarung tangan, otomatis tangannya akan terpotong nanti bisa kalau kita lengah sedikit pun itu ya. Tidak memakai face shield, nah ini sangat bahaya sekali. Kita bisa tegur kepada orang tersebut. Jika orang tersebut ngeyel, jangan sekali-sekali memberikan sanksi kepada mereka. Tapi sebagai perawat yang baik, kita harus aware. Kita panggil dulu, kita berikan edukasi yang baik. Yang pertama ingatkan, Pak jangan sampai celaka di sini. Ingat keluarga di rumah gimana. Nanti kalau bapaknya tangannya kepotong, otomatis bapaknya tidak bisa menyuapi anaknya. Ingatkan seperti itu. Kita rangkul, kita sambil ada gerakan tangan, menepuk pundaknya, kita ingatkan, kita bicara empat mata, one on one coaching ya namanya. Kita harus tatap muka. Itu tujuannya kita memberikan rasa aware kepada pekerjanya, biar pekerjanya itu patuh terhadap
aturan K3 ya. Ya, selanjutnya. Nah, ini bisa terjepit ya, tidak memakai ini ya di konstruksi ya, jalan infrastruktur ya, jalan raya ini bisa terjepit, otomatis tangannya atau kukunya nanti akan melupas. Sangat disayangkan sekali ya tidak memakai kepala ini, sangat padahal nanti kalau terjadi pelentingan batu bisa kepalanya bisa bocor ya. Lanjut. Nah, ini kalau terjadi di jalan raya, kita harus latih kepada orang itu bagaimana penolongan pertama pada kecelakaan ya. Kita harus amati ya di RCAB-nya ya. Kita harus bagaimana tepat ininya ya, karena pertolongan pertama itu waktunya untuk waktu emas pertolongan itu hanya 4 menit saja. Tapi kalau kita sampai salah, otomatis orang tersebut akan meninggal ya. Nah, sini kita harus amankan dulu ya lingkungannya, diri kita sendiri maupun korbannya ya. Kita harus ini ya, sterilkan dari tempat bahaya kayak gini ya. Ini kecelakaan di jalan raya. Next. Sinyalnya jelek ya Allah. Next. Nah, ini di industri ya, ini bisa terjepit, bisa masuk ke mesin ini ya, mesin angkutnya di sini ya. Nah, di sini di pertambangan ini, tantangan ini sesuai dengan basic saya ya. Kita harus ini ya, resiko penyakit yang diderita akibat pekerjaan ini ya, sangat gangguan pendengaran ya. Di sana kan bising sekali tuh di pertambangan itu. Jadi harus pakai air flag ya kalau kebisingannya lebih dari ini. Terus dia akan duduk terus, dia bisa mengalami sakit punggung bawah atau low back pain ya. Ini adalah salah satu tantangan bagi kita ya. Next. Nah, risiko penyakit yang diderita akibat gaya hidup nih ya. Di sini ada berapa persen? Sudah dijelaskan. Kolesterol tinggi, karena kalau di set makanannya enak-enak terus, kalau kita tidak atur pola makan kita, otomatis kita akan terkena penyakit akibat kerja, itu kolesterol tinggi. Ya, kita tidak bisa mengontrol kalau makanan di set ya. Lanjut. Nah, ini ya peluang bekerjanya ini nanti sesuai dengan passion teman-teman ya. Teman-teman mau bekerja di mana, khususnya adik-adik tingkat Universitas Jenderal Ahmad Yani bisa memilih sesuai dengan job list-nya ya. Bisa di perusahaan industri atau PT, itu biasanya hanya membutuhkan tenaga perawat perempuan ya, di mana industri itu lebih banyak pekerjanya industri perempuan, khususnya industri garment ya, itu banyak perempuan. Jadi ini peluang bagi teman-teman ya. Nah, sini para medis offshore ini di tengah laut ya, diambil minyak di bibir pantai ya, ini adalah harus mempunyai sertifikat khusus ya, namanya BOSIC atau BOSIC ya, Basic Offshore Safety Induction Management Training ya. Ini harus punya ini sama ahli K3 migas, alat untuk bekerja di Pertamina ini ya. Yang selanjutnya di pertambangan energi minerba ini ya, yang salah satu saya kerjakan ya di sini ya. Dulu saya seorang mantan perawat tenaga kerja dan saya keluar dari zona nyaman dan akhirnya saya mengambil safety officer atau ahli K3, di mana itu akan meningkatkan pengetahuan kita lebih ya, karena seorang HSE atau QHSE itu adalah saling berikatan satu sama lain, kesehatannya dapat, selamatnya dapat, dan enviro lingkungannya juga dapat ya. Di sini konstruksi ini biasanya ada pekerjaan untuk peluang bagi perempuan, ini juga laki-laki di sini ya, bisa pembuatan jalan tol nih, khususnya di Kalimantan otomatis tuh banyak membutuhkan ini ya perawat, atau apalagi dia putra daerah, jelas sekali ya. Mantan perawat ini membutuhkan perkebunan sawit, panas bumi, ini laki-laki perempuan ya. Biasanya kalau di panas bumi biasanya laki-laki yang tahan banting, karena dia akan melihat energi langsung dari mengambil panas bumi. Itu harus ada perawat tenaga kesehatan kerja, itu harus satu mendampingi di situ ya. Ini kalau perkebunan sawit biasanya ada bidannya, ada perawatnya, ada dokternya di sini. Peluang bagi teman-teman ya. Di sini bisa jadi konsultan ya, banyak sekali peluangnya ya. Selain jadi perawat rumah sakit, jadi teman-teman di sini mindsetnya jangan hanya bekerja di rumah sakit, tapi kita harus melihat peluang di masing-masing pekerjaan. Bisa di sekolahan, karena sudah fasilitas kampus sudah memberikan ini program yang bagus ya. Salah satu programnya yaitu primary healthcare, itu sangat bagus sekali untuk teman-teman. Kalau teman-teman benar-benar belajar, otomatis akan mendapatkan ilmu yang lebih ya, bisa memberikan
effort yang baik kepada alma mater ya, khususnya karena program yang sudah dijalankan kampus itu insya Allah bermanfaat bagi kita sendiri ya. Nih yang saya ini biar jadi motivasi teman-teman ya. Sekarang saya jadi seorang ahli K3 di perusahaan pertambangan ya. Ini saya keluar dari zona nyaman ya, jadi paramedisnya. Tapi kalau terjadi kecelakaan, saya tahu ilmunya, saya wajib mengamalkan ya. Ini tugasnya kita sebagai supervisor ya. Supervisor mengamati pekerjanya taat terhadap aturan kerja atau tidak. Ya. Ini peluangnya sangat terbuka ya, teman-teman ya. Ya, jadi tenaga kerja ya, terus jenjang karir di perusahaan bagus dan meningkat, salarinya bisa bersaing apabila teman-teman sudah punya pengalaman bagus, sertifikatnya bagus, punya attitude bagus, otomatis gaji pun akan mengikuti ya. Jangan memikirkan gajinya berapa, tapi pikirkanlah bagaimana kita bekerja memberikan yang terbaik untuk perusahaan ya. Terus kita bisa menjelajah proyek pertambangan atau konstruksi ya, kita bisa jalan-jalan gratis ini ya, memberikan semangat pada teman-teman ya. Nah, kita harus sudahkah aman kita dalam bekerja. Nah, di sini teman punya teman tantangan ya, khususnya adik-adik tingkat Universitas Jenderal Ahmad Yani yang saat ini masih profesional, jangan sampai mengeluh, bentar lagi sudah sampai finish, ambil pelatihan-pelatihan yang kiranya memberikan passion pekerjaan yang terbaik buat teman-teman ya. Terus saya berpesan juga kepada adik-adiknya yang masih semester 8 untuk melanjutkan ini ya profesional ya, karena sudah jelas di situ programnya sangat bagus sekali, primary healthcare. Mungkin teman-teman di sini bisa lebih hebat daripada saya. Di sini saya sifatnya hanya sharing, saya masih banyak belajar dari teman-teman ya. Ini salah satunya unggulannya ya dari Universitas Jenderal Ahmad Yani ya, lulusannya siap bekerja dan bersaing di Indonesia industri maupun pertambangan. Karena yang saya motivasi pada teman-teman di sini, cintailah passion pekerjaanmu, niscaya pekerjaan tersebut akan memberikan keberkahan. Jadi teman-teman yang saat ini kerja di rumah sakit atau ingin jadi perawat rumah sakit, silakan, itu adalah tugas mulia bagi teman-teman. Atau di pertambangan silakan, mana yang akan saya pilih ya. Nah, di sini saya tanamkan ya kesadaran bagi pekerjanya ya, safety ya, selalu safety setiap hari ya. Selamat dulu, safety is number one ya, harus selamat dulu, keselamatan itu yang utama ya. Lanjutnya ya, terima kasih ya, itu yang bisa saya sampaikan yang